teman-teman, kenalin nih, namaku Boyuda Elsyatama, NIM 0132311034. Di video kali ini, aku mau bahas tentang seputar perpajakan nih. Yuk ikuti sama-sama. Nah, sebelum kalian memahami lebih dalam tentang perpajakan, kalian harus tahu nih, apa sih arti pajak itu sendiri? Nah, di sini dari KUP Perpajakan pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kali ini kita akan membahas beberapa pasal penting dalam hukum pajak. Pasal-pasal ini memberikan landasan hukum untuk pengenaan dan pemungutan pajak di negara kita. Pertama, mari kita lihat pasal 21 tentang pajak penghasilan. Pasal ini mengatur tentang pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima oleh warga negara dan badan usaha. Tarif dan ketentuan khususnya dijelaskan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 21 ayat 1 berbunyi, negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Pasal 21 ayat 2, ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Penjelasan dari pasal 21 ayat 1 ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Kemudian ada pasal 10 mengenai pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan PPN. PPN dikenakan atas penjualan barang dan jasa. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk penentuan tarif PPN dan kriteria objek pajak yang harus membayar PPN. Dasar hukum untuk penentuan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa, serta pajak penjualan atas barang mewah. Kriteria objek pajak yang harus membayar PPN melibatkan kegiatan jual beli barang atau jasa yang termasuk dalam cakupan PPN. Objek pajak biasanya melibatkan pelaku usaha yang mencapai ambang batas omset tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pasal 22 mengatur tentang pajak yang dipotong oleh pemotong pajak tertentu pada saat terjadinya transaksi tertentu, seperti penjualan barang atau jasa. Sedangkan Pasal 23 mengatur tentang pajak yang dipotong oleh penerima penghasilan tertentu, biasanya pada saat pembayaran atau penyaluran penghasilan. Yang kedua, ada pajak pertambahan nilai, biasa disebut dengan PPN. PPN di sini terbagi menjadi dua, yaitu PPN umum dan PPN khusus. PPN umum sendiri dikenakan pada peredaran barang dan jasa, dan PPN khusus termasuk PPN impor dan PPN ekspor. Terus yang ketiga ada bea cukai. Bea cukai terbagi menjadi tiga. Bea masuk, bea keluar dikenakan pajak barang impor dan ekspor. Yang terakhir cukai rokok, minuman beralkohol dan lain-lain itu termasuk pajak khusus pada barang tertentu. Yang keempat ada pajak bumi bangunan di pedesaan dan perkotaan, dikenakan atas kepemilikan properti atau lahan. Yang kelima ada pajak daerah, pajak kendaraan bermotor dikenakan pada pemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor. Ada juga pajak hotel dan restoran
dikenakan pada usaha hotel, restoran, maupun lainnya. Yang keenam ada pajak penghasilan atau disebut PPh. PPh di sini disebutkan PPh badan, dikenakan pada penghasilan badan usaha. Yang terakhir ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Barang mewah apa saja yang termasuk pajak di sini? Ambil contoh salah satu, yaitu pajak atas penjualan mobil baru, mobil mewah yang baru. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye.